Cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Keluarga itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan berhati lembut. Perempuan itu bernama Bawang Putih. Bawang Putih sangat sopan tingkah lakunya dan santun budi bahasanya. Orang tua Bawang Putih sangat mencintai anaknya karena cantik, rajin, dan baik hati. Mereka memberikan pendidikan, perilaku, dan kasih sayang, sehingga Bawang Putih tumbuh menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tuanya. Pada suatu hari, terjadilah sebuah musibah yang menimpa keluarga bahagia tersebut. Ibu Bawang Putih meninggal dunia karena sakit. Bawang Putih dan ayahnya sangat sedih dengan kejadian ini. Untuk menghilangkan kesedihan Bawang Putih, ayahnya menikah lagi. Istri baru ayahnya tersebut adalah seorang janda dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Ia seusia dengan Bawang Putih. Pada awalnya, mereka berdua sangat baik hati pada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan, Bawang Merah dan ibunya mulai memperlihatkan sifat asli mereka. Ternyata mereka jahat dan selalu menindas Bawang Putih. Bawang Putih disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, sedangkan mereka hanya bersantai-santai. Ayah Bawang Putih sama sekali tidak mengetahui hal ini, karena ia selalu pergi berdagang keluar kota berbulan-bulan. Jika ayahnya pulang, Bawang Putih pun tidak berani mengadukan perbuatan ibu dan saudara tirinya tersebut. Nasib Bawang Putih benar-benar sangat malang. Setelah ibunya meninggal, kini ayahnya pun meninggal karena sakit. Bawang Putih sangat sedih karena ia menjadi yatim piatu, dan yang membuat ia sangat sedih adalah Bawang Putih harus tinggal bersama ibu dan saudara tirinya yang jahat itu. Suatu hari, ibu tirinya menyuruh Bawang Putih mencuci baju di sungai. "Bawang Putih, cucilah baju-baju kotor ini, dan berhati-hatilah, jangan sampai baju kesayanganku rusak atau hanyut di sungai," perintah ibunya. "Baik, Bu," jawab Bawang Putih. Bawang Putih pergi menuju sungai. Ketika sedang mencuci, tanpa sadar, salah satu baju ibunya hanyut terbawa arus sungai. Bawang Putih sangat panik dan takut, karena baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Bawang Putih akhirnya kembali ke rumah dan melapor kepada ibu tirinya. Ibunya sangat marah. "Dasar bodoh, baju kesayanganku itu harganya sangat mahal. Apakah kau mampu untuk menggantinya? Cepat cari, dan jangan pulang sebelum kau temukan bajuku." Bawang Putih sangat sedih, dan ia berjalan menyusuri aliran sungai tersebut. Ia lalu bertemu dengan seorang pemburu yang sedang minum di pinggir sungai. Ia bertanya kepada pemburu itu, "Permisi, apakah paman melihat sehelai baju yang hanyut?" "Ya, aku melihatnya. Baju itu hanyut ke arah sana," ujar si pemburu. Bawang Putih berjalan menuju arah yang ditunjuk si pemburu itu. Namun, baju-bajunya tidak ketemu. Bawang Putih sudah hampir menyerah karena hari sudah mulai gelap. Ketika ia pulang, dari kejauhan ia melihat sebuah rumah. Bawang Putih berjalan ke rumah itu dan mengetuk pintu rumah tersebut. Keluarlah seorang nenek. Ternyata nenek itu penghuni rumah tersebut. "Ada apa, gadis cantik?" Nenek itu bertanya. "Aku sedang mencari baju ibuku yang hanyut. Apakah nenek melihatnya?" tanya Bawang Putih. "Kebetulan tadi ketika aku sedang mengambil air di sungai, aku menemukan sehelai baju. Mungkin saja itu milik ibumu," kata nenek itu. Ketika Bawang Putih melihat baju itu, ternyata benar baju itu milik ibunya.
Ia sangat berterima kasih kepada nenek itu. Karena hari sudah malam, nenek itu menyuruh bawang putih untuk menginap, bahkan untuk tinggal di rumahnya selama 5 hari. Selama tinggal di rumah nenek itu, bawang putih sangat rajin. Nenek sangat senang kepadanya. Pada hari kelima, ketika bawang putih akan pulang, nenek itu memberikan hadiah kepada bawang putih karena sudah membantunya bekerja membersihkan rumah. Bawang putih, ini ada 2 labu, pilihlah salah satu, kata nenek itu. Bawang putih memilih labu yang kecil karena ia tidak kuat membawa yang besar. Setelah mengucapkan terima kasih, ia langsung bergegas pulang. Setibanya di rumah, bawang putih membelah labu itu. Ia langsung terkejut karena di dalamnya berisi intan, permata, dan berlian yang jumlahnya sangat banyak. Ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya sekaligus pertemuannya dengan nenek itu. Mendengar cerita bawang putih, ibu tirinya langsung menyuruh bawang merah pergi ke rumah nenek itu. Sebelum bawang merah pergi, ibunya berpesan, Bawang merah, pilihlah labu yang sangat besar. Di dalamnya pasti akan lebih banyak intan brilian. Bawang merah pergi ke rumah nenek itu dan tinggal selama 5 hari. Namun sifat bawang merah sangat berbeda dengan bawang putih. Bawang merah sangat malas. Ia tidak pernah membantu pekerjaan nenek. Kerjaannya hanya makan dan tidur. Akhirnya, karena merasa kesal, setelah 5 hari, nenek menyuruh bawang merah pulang tanpa memberi hadiah labu. Bawang merah bertanya dengan ketus, "Hei nenek tua, bukankah seharusnya engkau memberikan aku labu?" Nenek itu kemudian memberikan labu yang besar kepada bawang merah. Maka, tanpa mengucapkan terima kasih, bawang merah langsung bergegas pulang. Ia sangat senang karena mendapatkan labu yang lebih besar daripada bawang putih. Setelah sampai di rumah, bawang merah dan ibunya segera mengusir bawang putih dari rumah. Tidak lupa mereka mengunci jendela dari kamar. Hal ini agar tidak ada orang lain yang tahu isi dari labu besar yang dibawa bawang merah tersebut. Bersama ibunya, ia langsung membelah labu besar itu. Dan di dalam benak mereka, intan permata yang berlimpah adalah isinya. Namun, ternyata yang keluar dari labu tersebut bukanlah intan permata seperti yang mereka bayangkan, melainkan ratusan dan puluhan kelabang, kalajengking, dan ular berbisa. Ratusan ekor binatang berbisa itu menyerang ibu dan bawang merah. Mereka pun mati digigit oleh binatang-binatang berbisa itu akibat terlalu tamak atau serakah. Setelah kematian ibu dan saudara tirinya, bawang putih hidup sebatang kara. Walaupun demikian, karena bawang putih anak yang rajin dan baik, dia sangat disayangi oleh masyarakat di sekitarnya. Dia pun dapat hidup berbahagia meskipun hanya sebatang kara. Teman-teman, begitulah cerita si bawang merah dan bawang putih. Kasihan ya si bawang putih, tapi untungnya si bawang putih tidak harus hidup bersama lagi dengan bawang merah dan ibunya. Karena si bawang merah dan ibunya sangat iri dengan isi labu bawang putih. Mereka jadi mendapat celaka deh. Teman-teman, jangan seperti bawang merah ya. Kalau ada teman yang punya sepatu baru, tidak perlu iri, lalu menangis minta untuk dibelikan sepatu baru juga ke papa sama mama kalian. Oke, baiklah, sekian dulu cerita hari ini ya. Kita sambung lagi di cerita berikutnya. Sampai jumpa.